Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nama saya Algi Kunanda, NIM saya 121201111041. Saya dari kelas D Hukum Keluarga semester 2. Saya ingin menjawab pertanyaan sebagai nilai UTS dari dosen pengampu, yakni Pak Kemas Muhammad Gemilang di mata kuliah Hukum Adat. Baiklah, untuk pertanyaan pertama ialah sebutkan perbedaan adat dan hukum adat berdasarkan sifatnya melalui sebuah contoh. Seperti yang kita ketahui, adat ini merupakan suatu tradisi atau suatu kebiasaan sebuah masyarakat yang turun-temurun. Sedangkan hukum adat ialah suatu kebiasaan masyarakat yang apabila itu dilanggar mendapatkan sanksi. Hukum adat ini mempunyai 4 sifat. Yang pertama tradisional, yang kedua religius, yang ketiga adalah kebersamaan, yang keempat adalah konkret. Contoh dari sifat hukum adat ini saya ambil seperti di adat Kampar itu seperti Balimo Kasai. Balimo Kasai ini, maksud dari Balimo Kasai ini menyangkut kepada 4 hal tersebut. Yang pertama tradisi. Balimo Kasai ini memang sudah lama atau dari nenek moyang itu diadakan sampai pada zaman sekarang ini. Yang keduanya religius. Dari religiusnya ini bermaksud hubungannya dengan pencipta atau dengan Tuhan. Arti dari Balimo Kasai ini berhubungan dengan Tuhan, yakninya Balimo Kasai ini bermaksud untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai bukti kita untuk memasuki bulan yang suci, maka tubuh kita, jasmani kita itu harus suci juga. Yang ketiga adalah hubungannya dengan kebersamaan, yakninya kebersamaan ini kepentingan kita sesama masyarakat. Karena kepentingan sesama masyarakat ini bersangkutan dengan tradisi tersebut. Kepentingannya terkadang pada zaman sekarang Balimo Kasai orang tidak hanya mengadakan acara Balimo Kasai, namun orang di dalam acara Balimo Kasai itu orang membuat sebuah perlombaan atau sebuah perlombaan rakyat seperti panjat pinang atau santunan bagi anak yatim dan lain sebagainya. Dan keempat adalah konkret. Konkret ini makna seperti nyata atau wujud. Makna dari suatu contoh tersebut. Contohnya tadi Balimo Kasai. Ya. Maknanya dari Balimo Kasai ini ialah mensucikan diri kita tadi. Ini bersangkutan dengan religius, hubungan kita dengan Tuhan. Jadinya konkret dari Balimo Kasai tersebut adalah untuk mensucikan diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan 3 teori hukum adat yang bersangkutan dengan hukum agama. Yang pertama adalah teori recepti in contropexu. Teori ini menyatakan hukum agama atau hukum Islam itu bersangkutan dengan hukum adatnya, atau adat itu seiring berjalan atau setara dengan hukum agamanya. Hukum adat itu seiring berjalan dengan hukum agamanya. Seperti yang berada di Aceh, yang mayoritas mereka adalah mayoritas Islam. Di negara Aceh, bagi siapa yang berzina sebelum dia menikah, maka hukumnya itu dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, orang yang berzina setelah menikah, hukumnya itu dirajam. Teori yang kedua adalah teori reseptif. Teori reseptif ini mengatakan bahwa dia mengutamakan hukum adatnya daripada mengutamakan hukum agamanya. Seperti contoh pada pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda ini menolak atas pengajian karena pengajian yang mereka beranggapan karena sebuah pengajian itu bertentangan dengan politik mereka. Dan yang ketiga adalah teori recepti in contrario.
Teori recepti in contrario ini ialah teori yang mengutamakan hukum agama dan membelakangi hukum adat, atau teori ini lebih mengutamakan teori ini lebih mengutamakan hukum adat. Teori ini lebih mengutamakan hukum agamanya. Seperti contoh dalam adat di Kampar, khususnya Ocu, ketika seseorang itu menikah satu suku, maka itu dilarang karena dia kalau hukum dari segi agamanya itu sah, tapi dari segi adatnya tidak sah, karena takutnya kalau menikah satu suku itu ada hubungan darah. Artinya menikah satu suku yang dimaksud ini adalah menikah dengan saudaranya sendiri. Takutnya seperti itu. Maka hukum adat di Kampar khususnya menyatakan bahwasanya menikah saat sesuku itu tidak boleh, karena bersangkutan juga atau hukum adat ini bersangkutan juga dengan hukum Islamnya. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan hukum adat menjadi pembinaan hukum nasional. Menurut saya, hukum adat ini sudah lama muncul sejak zaman nenek moyang, sejak zaman sebelum terciptanya pemerintahan politik di negara Indonesia ini khususnya. Hukum adat ini sudah lama muncul. Jadi hukum adat ini menjadi suatu pandangan atau suatu gambaran untuk terciptanya sebuah hukum politik atau hukum nasional di suatu negara. Kebanyakan hukum-hukum Indonesia ini bereferensi dari hukum adatnya. Apabila hukum adat ini sesuai dengan daerah tersebut dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada juga sebagian negara ini mengedepankan hukum adatnya dan tidak peduli dengan hukum agama, karena hukum adat mereka, dia meyakini hukum adat tersebut memang sudah layak mereka gunakan dari sejak zaman nenek moyangnya hingga saat sekarang ini. Jadi intinya hukum adat ini menjadi cermin untuk terciptanya hukum nasional, karena hukum adat ini sudah lama muncul, sudah lama ada hukum adat ini tercipta sebelum adanya hukum nasional. Untuk pertanyaan keempat adalah sebutkan sistem kekerabatan hukum adat beserta masyarakat dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah sistem parental, artinya sistem ini netral. Yakninya sistem ini mengambil dari garis keturunan ayah dan ibu. Seperti misalnya orang Jawa atau orang Batak menikah dengan orang Melayu. Orang Batak ini sistem garis keturunannya itu dari ayah, sedangkan dari Melayu ini sistem keturunan itu dari garis ibu. Ketika mereka berdua menikah, itu mereka bebas atau netral. Anaknya itu mengambil garis keturunan ayah atau ibu. Itu tergantung dari kedua belah pihak, suami istri. Tergantung dari kedua belah pihak pasangan tersebut. Yang kedua itu adalah sistem patrilineal. Sistem patrilineal ini sistem yang memenuhi atau yang mengedepankan garis keturunan dari ayah. Seperti yang saya sebutkan tadi di suku Batak. Orang ini ketika anaknya lahir, maka anaknya ini mengikuti, kalau di Batak itu kan yang namanya marga. Jadi anak ini mengikuti marga dari ayahnya. Misalnya mereka menikah, anaknya lahir laki-laki ataupun perempuan, dan ayahnya ini bermarga misalnya Harahap dan ibunya bermarga Siregar. Jadi anaknya ini mengikuti marga ayahnya yakni Harahap. Dan sistem yang ketiga adalah sistem matrilineal, yakninya sistem ini mengikuti garis keturunan dari ibu. Seperti pada
pada masyarakat Melayu atau khususnya masyarakat Ocu lah ibaratnya, khususnya masyarakat Ocu ini, apabila sebuah pasangan itu menikah dan anaknya lahir, maka anaknya ini mengikuti garis ibu. Seperti contoh, ayahnya ini mempunyai suku Domo dan ibunya mempunyai suku Putopang. Ketika anaknya lahir meskipun laki-laki atau perempuan, maka anaknya ini mengikuti garis keturunan ibu yang bersuku Putopang tersebut. Namun timbul pertanyaan, atau ada sebagian masyarakat ini misalnya garis keturunan patrilineal ini bergabung dengan garis matrilineal, mengikuti ibu atau mengikuti ayah. Misalnya seorang laki-laki muda ingin meminang seorang wanita dari sistem matrilineal tersebut, dan laki-laki ini dari sistem patrilineal, misalnya dari Batak. Laki-laki Batak meminang seorang gadis dari Melayu. Ketika anaknya lahir, maka timbul pertanyaan, anaknya ini mengikuti garis ayah atau mengikuti garis ibu. Maka pertanyaan ini masuk ke sistem nomor 1 tadi, yakninya sistem parental. Sistem parental itu disebut sistem netral. Mereka mengikuti ayah atau mengikuti ibu. Tapi menurut saya, kalau terjadi seperti hal tersebut, itu tergantung kepada sistem adat di daerahnya masing-masing. Misalnya kalau dia sudah menikah, dia tinggal di lingkungan orang Batak, otomatis dia mengikuti ayah. Kalau dia menikah dan dia tinggal di masyarakat Riau, maka dia mengikuti garis ibu. Alangkah baiknya ketika terjadi hal tersebut, mengikuti adat yang ada di daerahnya tersebut atau adat yang ada di daerah tempat tinggalnya tersebut. Baiklah, sekian UTS atau video pertanyaan yang saya jawab dari soal dosen pengampu Pak Kemas Muhammad Gemilang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.